Sejak tahun 90-an, Jalan Dewi Sartika Cawang identik dengan sebutan Cawang Kompor lantaran banyaknya pengrajin sekaligus penjual perabotan rumah tangga di sepanjang jalan tersebut. Nah, di tengah pandemi seperti sekarang ini, pendapatan pedagang perabot rumah tangga semakin terpukul. Sejak pemerintah mengkonversi kompor minyak menjadi kompor gas pada tahun 2007, para pengrajin sekaligus pedagang di tempat ini mulai beralih berjualan dandang, oven hingga teko. Perabotan rumah tangga terbuat dari stainless, seng, dan aluminium yang diproduksi secara mandiri. Pendapatan pedagang perabot di masa pandemi menurun drastis hingga 80%. Dan untuk mengetahui kondisi para pengrajin dan pedagang perabot rumah tangga yang bertahan di tengah pandemi, kita sudah terhubung dengan Revika Sibarani di sana. Revika, bagaimana kondisi pedagang perabotan rumah tangga di Cawang saat ini? Ya, Lovie, Wilson, dan pemirsa sudah tahu belum kalau di sepanjang Jalan Dewi Sartika yang berada di Cawang, Jakarta Timur, ini memiliki julukan sebagai Cawang Kompor. Mengapa demikian? Lantaran pada tahun 1990 di tempat ini banyak pengrajin sekaligus pedagang, yakni kompor minyak tanah yang berjualan di tempat ini. Namun, betul sekali Lovie, sejak tahun 2007 semenjak pemerintah mulai mengkonversi kompor minyak tanah menjadi kompor gas, akhirnya para pedagang yang bertahan untuk berjualan di tempat ini harus menginovasi dagangan mereka, yakni dengan mereka memproduksi barang-barang perabotan rumah tangga lainnya yang hingga kini masih relevan dalam kehidupan sehari-hari. Dan untuk mengetahui apa saja barang-barang perabotan rumah tangga yang diproduksi dan dijual di tempat ini, saya akan mengajak berbincang Lovie, Wilson, dan pemirsa, salah seorang pengrajin dan juga pedagang yang ada di tempat ini. Selamat siang Bapak Wajri, boleh bergabung bersama saya Pak? Gimana Pak, sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Oke. Bapak Wajri, ini tadi saya lihat lagi ngerjain apa nih Pak? Itu lagi nyerpis panci punya orang. Oke. Pak, selain servis panci, di sini tuh dijualnya apa saja sih Pak perabotannya Pak? Dijual termasuk dangdang soto, dangdang nasi, dangdang mie ayam, termasuk oven gas, oven kompor, dan yang lain-lain termasuk kaki kompor juga. Oke. Pak, untuk harganya sendiri nih boleh dijelaskan nggak nih Pak? Dari harga berapa sampai harga yang tertinggi berapa nih Pak? Harga paling rendah sekitar 150. Kalau yang paling tinggi ya sekitar 1,5 juta ada gitu. Jadi tergantung bahannya. Tergantung bahan. Kemudian nih Pak, untuk pembeli yang biasanya beli barang dagangan Bapak, ini biasanya terlebih dahulu memesan atau datang langsung nih ke tempat ini nih Pak? Ada yang memesan lewat telepon, kalau yang langganan, kalau yang nggak langganan ya datang sendiri ke sini gitu, sesuai ukuran dia punya gitu. Oke. Kemudian nih Pak, di tengah pandemi COVID seperti saat ini, apakah dagangan Bapak ini berdampak begitu terhadap pemasukan Bapak sehari-hari? Ya berdampak banget sih. Biasanya misalnya sehari dapat 200-300, sekarang paling 100 ribuan lah. Nah, untuk minimal rata-rata gitu. Tapi meskipun sepi pembeli, apa setiap hari Bapak tetap memproduksi perabotan, Pak? Nah, kalau lagi nggak ada kerjaan, saya bikin dagangan. Tapi kalau lagi ada pesanan, ya bikin pesanan gitu aja. Jadi untuk mengisi waktu kosong, saya bikin dagangan gitu. Iya. Bapak, terima kasih untuk waktunya. Tetap semangat ya Pak, di tengah pandemi COVID tetap semangat untuk berkarya ya Pak. Silakan beraktivitas kembali Pak. Ya Wilson, Lovie, dan pemirsa, kita semua berharap agar pandemi COVID ini segera berakhir, agar pengrajin yang menggantungkan hidupnya dengan menjual dagangannya ini dapat kembali menikmati penghasilan secara normal seperti sedia kala. Wilson dan Lovie. Ya Revika, saya penasaran kalau misalnya kita ke sana, apakah memang ini bisa dikirim ke luar Pulau Jawa misalnya kita dalam beli jumlah banyak, apakah juga dikirim ke Sumatera atau ke wilayah Sulawesi? Bisa nggak mereka melayani hal-hal seperti itu nggak? Ya, Wilson, berdasarkan bincang kami tadi dengan Pak Wajri, memang dikatakan kebanyakan, apalagi di tengah pandemi COVID seperti saat ini, memang sedikit pembeli yang datang secara langsung ke kios Bapak Wajri, sehingga memang Bapak Wajri ini lebih mayoritas melayani pelanggan
pelanggannya yang terlebih dahulu menelponnya untuk akhirnya membuat perabotan rumah tangga seperti memang biasanya dandang, kemudian juga teko dan oven dengan ukuran yang disesuaikan dengan pelanggannya, sehingga dapat kami informasikan ketika Bapak Wajri ini mendapatkan pesanan begitu dari Pulau Jawa, dari luar Pulau Jawa maksud kami, ini Bapak Wajri juga akan dengan setia untuk melayani para pelanggannya. Wilson. Baik, terima kasih Revika Sibarani langsung dari pembuatan perabotan rumah tangga di Cawang, Jakarta Timur. Wilson tertarik karena bisa dikirim ya keluar kota ya, betul, begitu ya. nanti mungkin bisa kado oleh-oleh di Natal, kampung ya. untuk kado Natal untuk orang tua pasti akan sangat suka dikasih Iya, dengan betul perabotan sekali. rumah tangga ini.